nanti ada semacam fokus group discussion gitu ya, diskusi kelompok. Nanti mendapatkan suatu kesimpulan dari kelompok, kemudian ada pleno ya. Nanti kita akan dibagi menjadi enam ruangan nanti ya. Baik, sebelumnya waktunya untuk Bu Yunarsi. Coba barangkali kalau ada apa kurikulum VT dulu sebelum nanti ke inti yang akan dijelaskan. Silakan Bu Yunarsi. Baik, terima kasih Prof. Tinggal dilanjutkan, terima kasih. Kurikulum vitae-nya saya saat ini boleh dikatakan bekerja sendiri. Sebelumnya saya bekerja awalnya di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, waktu itu masih berjudul Departemen Pendidikan Kebudayaan. Setelah sekitar 14 tahun saya berhenti, lalu pindah bekerja ke swasta di luar, ke televisi pendidikan. Setelah itu bekerja di beberapa programnya lembaga donor di USAID waktu itu, dan terakhir bekerja di sebuah lembaga pelatihan. Setelah itu saya bekerja secara independen sampai saat ini. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, silakan lanjutkan. Baik, terima kasih, Prof. Baik, saya mohon izin share screen kembali untuk bahan yang akan kita bahas. Baik. Nah, sebagai awal ini kita akan mencoba melihat bagaimana remaja kita masa kini. Ya, sebelum saya banyak bicara, saya sebetulnya akan meminta kepada Bapak Ibu semua peserta ya untuk mencoba melihat potret remaja saat ini di lingkungan Bapak Ibu masing-masing. Jadi ada dua hal yang ingin kita tengok ya, apa hal menggembirakan yang Ibu Bapak ketahui ada terjadi atau sedang ngetren saat ini di lingkungan remaja, di lingkungan Bapak Ibu akhir-akhir ini gitu ya. Nah, untuk bisa menjawab ini Bapak Ibu dipersilakan masuk ke, ada dua pertanyaan tapi kita kerjakan satu persatu dulu ya. Kita masuk ke Bapak Ibu, silakan disambungkan perangkat Bapak Ibu ke link ini www.menti.com ya. Lalu Bapak Ibu akan diminta memberikan nomor kode. Nah, nomor kode untuk masuk menjawab pertanyaan ini adalah 5526 6695 ya. 5526 6695. Saya akan tayangkan seberapa jawaban yang sudah masuk nanti. Ya. Silakan Bapak Ibu www.menti.com lalu passcode-nya 5526 6695. Ya. Bapak Ibu bisa melihatnya kah? Bisa, bisa. Okay. Bisa. Baik, silakan Bapak Ibu masuk ke sana dan menjawab pertanyaan ini di sana, ya. Langsung klik link aja ya, Bu ya? Ya, langsung klik linknya. Oh, tapi kalau linknya ini kan di layar, Bapak Ibu mungkin harus ngekliknya di Google atau Bu Nel mungkin bisa tolong share di chat room ya. Di chat room udah dibuat. Ini saya mau keluar. Ya, di chat room kalau masuk ke Chrome juga bisa ya? Ya, bisa. Dari Chrome juga bisa. Oke. 5526 berapa tadi, Bu? 5526 6695. 6695. Itu sudah ada yang mulai mengisi. Saya coba perlihatkan di layar. Saya harus share screen.
Sudah ada 7 orang yang menjawab. Ya, mulai kelihatan jawaban-jawabannya. Jadi ternyata ada kreativitas di bidang IT, itu yang mengidentifikasi ada 2 orang. Lalu aktivitas dalam urusan sosial itu 1 orang. Yang banyak itu adalah intensitas dalam urusan spiritual keagamaan. Oh, bagus. Ada 6 yang sudah menjawab itu. Lalu ada aktivitas di bidang olahraga. 1. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau mau menjawabnya. Di layar juga sudah kelihatan kodenya 55266695. Iya kan jawab apa aku kok. Ya, sudah bertambah. Ini kok panggil Ininya krisis salah satu mana aja ya Bu ya pilihannya? bisa beli beberapa, Bu. Pilihannya salah satu aja, ya. Ya, salah satu Oh, aja. yang mendominasi. Yang mana Satu yang orang mana? milih Satu ya, satu. Ya, setiap orang milih Satu satu. orang memilih satu saja. Iya, One man, one suit. iya. One foot ya. One man, one. One man, one vote. Ya. Oke. Ibu, Dan boleh tidak mengikuti yang sudah ada. Ya, boleh tidak mengikuti yang sudah ada. Betul. kok saya nggak bisa masuk Mentimeternya ya, Bu ya? Mungkin diulang Ulang lagi, lagi, Pak, coba. coba lagi Pak, www. Ini munculnya your email, your password. Berarti itu dia menyangka Bapak akan membuat account sendiri. Kalau pakai email dan Terus mungkin dicoba masuk kembali Bapak. Iya. Ada 19 orang, sudah 19 orang ini sih. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Apakah sudah berhasil masuk mengisinya? Enggak, saya meletakkan cara pada Sudah. Ini kalau sudah dia please wait ya untuk the next slide. Iya, the next slides ya. Kita baru slide 1 ya. kenapa nggak bisa Baru masuk slide ya? 1. Baru ya, sudah 21 orang yang mengisi, 22. Ini klik yang nomor ini Bu. Kenapa? Klik nomor ini kode gimana cara masuknya? Iya, bukan diklik, Ibu harus mengetikkan nomornya. 55266695 harus diketikin di sana. Di tempat masuknya Ibu ke Menti. di kotak itu. Di kotak sebelah kanan ya kalau nggak salah kemarin ya dilihat teman-teman. Ini, yang ini ya. Mana ya? Oke. Sudah 23 orang. Oke, kita tunggu 2 menit lagi sebelum kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini adalah hal yang menggembirakan ya. Kotak mana? Masih belum bisa masuk tuh saya. Gimana caranya? Masih belum ya? Saya mohon maaf itu. Kenapa ya? Kotak mana nih? Kalau udah selesai gimana? Kalau udah selesai, Diam. kita pindah ke slide berikutnya. Jadi ini saya berhentikan dulu. 24 31 orang, 33 orang sudah. 25 tambah 6, 31 orang sudah mengisi. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, bagi yang sudah mengisi, sekarang kita pindah ke slide yang kedua. Sebentar, nomornya masih sama. Nomor kodenya masih sama. Ini saya stop share dulu supaya saya bisa masuk ke yang slide 2. Jadi ini ditutup ya? Ya. Maaf, ini laptop saya. Dia agak lambat hari ini. Hal menggembirakannya sudah. Sekarang slide yang kedua adalah apa hal yang Ini ada menyedihkan, tulisannya yang tidak menggembirakan. Oke.
Tambah hal yang Anda lihat baik yang Ya. memiliki kemampuan yang Ya. menyedihkan. Ya. Yang Apa yang sebelum menyedihkan yang ibu bapak lihat atau ibu bapak ketahui juga terjadi di kalangan anak muda di lingkungan bapak ibu. Saya mau tayangkan itu sekarang. Saat ini belum ada yang Ini ada tulisan itu. ya. Passcode-nya sama tetap. Bapak Ibu sudah melihat pertanyaan itu? Belum. Jawabannya belum ada. sudah, dan apa hal menyedihkan yang Ibu Bapak lihat ketahui terjadi pada kalangan muda? Itu ya Bu pertanyaannya. Nggak ada. Lupa lagi. Iya. Pertanyaannya kehidupan seks bebas menyimpang, lembek tak punya daya juang, itu ya. Pilihannya Gaya hidup konsumtif. Jawabannya mana? Nggak ada. Ini, tapi Itu. ini kan pertanyaan. Aku lagi zoom. Jawabnya di mana? Pilih salah satu. Ini. Diklik dia salah satu. Enter. Dibaca dulu semua jawaban, kemudian dipilih salah Ini. satu. 5526. 6695. 95. 26. 6695. 6695. Jadi diklik jawabannya, dibaca dulu semua jawaban, dipilih yang mana sesuai menurut ibu masing-masing, bapak masing-masing. Ibu Yunasi masih mute, Bu. Gitin. Maaf. Ya. Terima kasih, Prof. Kapan dia nge-mute? Ini pilihannya cuma satu ya Bu. Pilihannya ada 5 Bu. Ya maksudnya pilih satu saja atau Oh boleh? ya, pilih satu Oke, saja. Iya, yang paling Jawabannya tiga, Bu. di bawah Bukannya kotak pilih gitu. tiga. Bisa Jadi ada 5 cowok di situ, dipilih satu cowok saja, jangan kelima-limanya. Iya, betul. Oke, sekarang sudah lebih banyak yang ikut nih. Sudah 36 orang. Alhamdulillah, baik. Ternyata yang masih berprogres. Ternyata yang tinggi jawabannya, yang banyak diamati adalah gaya hidup konsumtif. Lalu menyusul kehidupan seks bebas atau menyimpang. Wah, cukup tinggi itu ternyata di pengamatannya Bapak Ibu sendiri. Baik. Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Oke. Oke, Bapak Ibu yang sudah selesai mengisi bisa melihat perkembangan hasilnya di layar. Terima kasih sekali, semakin banyak yang mengisi. Sudah ada 38, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lain silakan juga mencoba mengisi bila memungkinkan. Jadi kita bisa dapat gambaran yang lebih menyeluruh. Oke. Baik. Kita tunggu 1 menit lagi. Sudah berhenti di 38. Saya capture dulu. paling tinggi gaya hidup konsumtif ya. Konsumtif, iya. Ya. Oke. Gadgetnya. Iya. Ganti Ada gadget mulu ya Bu. ya. Main pesen. Ya, Bu Siswa. Ya. Jadi ini yang menyedihkan, ada 38 jawaban, 39 malah. Masih ada yang masuk, 39 jawaban. Lalu ini saya stop dulu untuk melihat kalau ada tambahan di yang itu tadi, yang
menggembirakan. Sebentar, saya nunggu dia keluar dulu. Oke. Maaf Bapak Ibu, bersabar. Dia belum bergerak. Iya. Iya, masih sama ya. Yang menggembirakan itu Anu apa? Nanti sudah tak kirim. Ini aku apa? Bocor. boleh tolong di mute Ibu. Ya. Oke. Ini hasil dari yang menggembirakan. Ada 36 orang yang menjawab. Yang paling tinggi hasilnya adalah kreativitas di bidang IT, itu pengamatannya Bapak Ibu. Lalu disusul oleh intensitas spiritual. Kalau tadi Belum keluar di spiritualnya layar, lebih tinggi. Buyun. Oh belum? Udah, Maaf. aku udah muncul, Bu. Udah Enggak, kelihatan. yang di sini, yang di ruangan sekarang ada. Udah ada. Belum. Ada. Ini udah kelihatan. Belum keluar di layar. Belum keluar. Belum besar share. belum. Saya Di belum grup share besar screen belum. ya. Besar ya. Maaf sekali. Oh, aku masih di layar menti. Harusnya aku balik ke sini ya. Pantesan di layar Ya. menti kelihatan. Ya. Balik dulu ke ini ya. Ya, oke, makasih Bu Sispa. Oke, jadi ini gambaran ininya, gambaran positifnya. Jadi yang tinggi adalah masih ada tambahan untuk yang IT. Baik, 41 ada tambahan lagi. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu ininya. Nanti menjelang akhir nanti saya tayangkan hasil akhirnya seperti apa. Karena ini masih ada yang nambah mengisi. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Oke, itu yang ada di pengamatan Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Oke. Apakah Bapak Ibu merasa ada yang belum tercover yang Bapak Ibu amati atau sudah cukup itu? Dari jawabannya Bapak Ibu. Adakah yang ingin dilengkapi oleh Bapak Ibu jawabannya? Kalau ada, saya bukakan Menti tapi untuk jawaban yang terbuka, jawaban bebas. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu? Itu ya Bu. Sudah Artinya jawaban di luar yang 5 dan 4 Ya, tadi ya. Iya. Apakah ada tambahan jawaban dari Bapak Ibu di luar yang 5 tadi? Kalau kelompok usia gimana, Bu? Sepertinya cukup. Sepertinya cukup. Kenapa Bu? Iya, sudah terwakili. Kelompok Oke. usia. Kalau kelompok etika Bu, usia, etika Bu. etika, Ibu mau menambahkan etika? Saya Iya, bukakan etika. Menti Karena untuk yang boleh. sopan santun Boleh. sudah kurang sekali di remaja sekarang. Oh, sopan santun. Baik. Kita bukakan pertanyaan yang ketiga. Sebentar saya pergi ke slide-nya. Kalau kelompok usia, Bu. Kelompok usia, bagaimana Ya. maksudnya Ibu? Ibu boleh tuliskan kelompok usia yang Ibu maksudkan sekalian di jawabannya gitu ya. Ini saya share sekarang. Jawaban terbuka. Ya, jawaban terbuka. Silakan Bapak Ibu mengisinya. Jadi tambahkanlah hal lain yang Bapak Ibu lihat, baik yang menggembirakan ataupun yang menyedihkan, yang belum tercover tadi. Silahkan. Maksimum 3 kata saja. Ya. Wah, ini udah ada yang ngisi. Jauh dari agama. Aku kok nggak lihat slide yang ketiga ya, Bu? Hah? Kenapa? Tidak, aku di menti, lagi di menti tapi Lagi nggak di lihat. menti. Ini lagi ini. Lagi tayang, Bu. Oh, aku Sudah nggak ada lihat ya. Sudah Kok ada sudah 11 turun? yang menjawab. Oh iya, baru masuk, baru kebuka. Nah, jauh dari agama, narkoba, dekadensi moral, ya,
semangat belajar yang tinggi. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Baik, bagus. Terima kasih Bapak Ibu. Adab dan moral yang turun. Oke. Konsumtif sudah diwakili tadi, tapi ditulis lagi nggak apa-apa. Mahir IT juga sudah ada tadi. Nggak apa-apa. Akhlak turun. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kepedulian terhadap lingkungan mungkin. Kenapa? Kepedulian terhadap lingkungan. Tadi Kebetulan ada ada sudah. yang masyarakat tadi ya. Iya. Kurang menghormati orang tua maksudnya ini ya. Oh, kurang menghormati orang. LGBT. Ya, di sini ada LGBT juga. Etika. Etika kurang menghormati itu barangkali bersaudara ya, dia ya. Nanti kita coba. Nah, ini yang tentang etika berarti kalau ini hurufnya lebih besar, berarti yang menjawab lebih dari satu orang gitu ya. Makin besar berarti makin banyak yang jawab gitu. Bapak Ibu. Etikanya semakin besar, makin banyak yang menuliskan itu berarti. Oke. Tambah besar. Main games. Oh, oke. Ya. Positifnya mahir IT ya, tapi negatifnya kebanyakan main games gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Matanya jadi pada Game rusak. online. Ya. Betul. Positif Game IT online. main game. Ya, positif ada negatifnya juga ternyata ya. Negatifnya gila game. Iya. Nggak ada yang nepotisme ya. Masih Iya. anak-anak. Oke. Ujung-ujungnya Ya. efeknya ke Oke. sana, Pak. Masih bertambah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita mati sebentar kalau masih ada yang respon. Oke. Kita tunggu 1 menit. Ada 23 orang sudah menjawab ini. Jadi kalau kita 29. lihat, ya lumayan 23. Kalau kita lihat, Tertulis 29 ininya. respons. 29. 29 ya. Oh 29, oke. 30. Di sininya, di bawahnya 21 tambah 3. Lebih cepat ya masuknya ke sini ya. Lebih cepat 31. Yes, Baik, terima kasih. Kalau kita lihat amatin ini, banyakkan positifnya yang Bapak Ibu tambahkan ini atau banyakkan negatifnya ini? Negatif. Etika. Negatif. Etika nomor 1 gedenya, paling banyak yang menambahkan etika. Baik. Iya. Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu ke slide berikutnya. Makasih sekali. Ini menjelang akhir nanti saya masukkan ke slide seluruhnya supaya Bapak Ibu bisa lihat hasil seluruhnya nanti kalau di-share. Oke. Oke. Nah, saya mengutip dari media, ada yang dari media mainstream, ada yang dari media sosial gitu ya, ada yang dari media online, bahwa ada tambahan juga umpamanya contoh nyata dari hal positif yang sudah terjadi, umpamanya ini, gadis ini, Claudia Angelica itu umur 15 tahun, itu dia sudah membuat panduan e-commerce untuk orang-orang bisa berdagang secara ya, secara elektronik. Itu sampai sekarang dia masih menjalankan itu. Jadi sekarang mungkin usianya udah 17-an tahun, dia menjadi Chief Executive CEO dan CET ya, Chief Executive Technical beberapa perusahaan dia sendiri. Jadi ini anak sangat dia tinggi IT tapi ternyata dia manfaatkan untuk kebaikan orang banyak. Dia mengembangkan platform namanya Mozart untuk menterapi orang-orang tua gitu ya, dengan musik digital ya supaya tidak cepat pikun. Lalu dia juga mengembangkan Aku Bisa, itu membantu orang-orang susah di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Dan sudah ada 30-an mahasiswa yang ikut bersama dia memberikan kebaikan, meningkatkan kehidupan orang-orang tertinggal situ ya. Lalu dia juga
punya perusahaan knock-knock itu untuk apa urusan makeup. Ini si Claudia. Sekarang dia sekolahnya di Singapura. Lalu ada lagi di sisi lain, ini adalah Nur Aini. Ini viral, ini dia buruh angkut semen, dia di Sulawesi Selatan, ya. Buruh angkut semen, tapi dia masih tetap kuliah. Lalu ada anak-anak petani yang berhasil lulus dengan segala keterbatasan dan kebesaran mereka. Jadi ada banyak hal-hal positif di sekitar kita yang ada baiknya juga itu bisa kita expose juga kepada anak cucu kita gitu, Bapak Ibu, supaya anak cucu kita nggak terhanyut dengan apa yang mereka sudah punya kan gitu. Karena kalau lihat keluar di luar sana itu ada banyak orang susah yang sebetulnya kalau dilihat dari kacamatanya mereka, tapi tetap bisa berhasil, punya daya juang yang tinggi. Sebaliknya di luar sana juga ada contoh nyata hal-hal yang memilukan. Umpamanya ini di Bukit Tinggi beberapa waktu yang lalu siswa SMP bunuh diri dengan terjun ke jurang. Ya. Lalu ternyata bunuh diri itu sudah menjadi tren juga di kalangan anak muda karena ini di Palmerah juga ada anak SMP bunuh diri dengan menggantung diri di kamar kosnya. Lalu di Surabaya di UNER ada mahasiswa yang bunuh diri juga, dan sebelum dia bunuh diri melakukan itu dia menulis pesan. Yang ini mahasiswa ya, untuk dunia kamu telah menumbuhkan kegagalan, generasi lemah, hidup segan mati tak mau, maka aku memilih untuk mati. Itu ya. Dan ini UNER juga ini mahasiswi ini. Dear mom, thank you for protecting me all this time, but now your protection has made me so useless. Terima kasih Ibu sudah melindungi saya selama ini, tapi perlindunganmu ternyata membuat saya merasa enggak berguna. Ya, jadi saya merinding ketika pertama kali melihat ini. Jadi masukan yang sangat pedih buat kita yang punya anak cucu. Nah, kita berharap kejadian-kejadian seperti ini tidak semakin merebak karena ada ribuan calon dokter spesialis ternyata yang hidup dalam keadaan stres dan punya pikiran untuk bunuh diri juga, kan gitu ya. Penyebabnya macam-macam. Jadi kecenderungannya adalah anak-anak muda ini menjadi cepat putus asa, menjadi kurang tangguh kan gitu ya, dan lalu memilih jalan pintas. Nah, apa yang kita harus lakukan ya agar itu tidak menular ke lingkungan dekat kita, agar sedapat mungkin, sebisa mungkin itu juga bisa menurun angkanya, bukannya menjadi trennya menjadi semakin tinggi gitu ya. Karena itu hari ini kita memfokuskan bukan untuk menyelamatkan orang banyak di sekitar saya dulu, tetapi sesi hari ini lebih pada merefleksi, karena sekarang ini kita bicara tentang peran ya, peran baik orang tua maupun guru gitu ya. Apakah saya sudah memainkan peran-peran itu, lalu sejauh mana saya masih harus untuk lingkungan saya sendiri, minimal untuk di rumah saya sendiri kan gitu ya, sejauh mana saya masih harus memperbaiki diri untuk peran-peran yang harusnya saya lakukan kan gitu ya. Nah, ini saya mengutip dari materi yang diberikan oleh Ustadz Adriano Rusfi. Beliau adalah psikolog tapi juga ustadz kan gitu ya, dan beliau itu banyak memberikan program-program pendidikan parenting, bagaimana mendewasakan anak yang balik, karena menurut Ustadz Aat, kadang-kadang dia dipanggil Bang Aat ya, saya memanggilnya Bang Aat, karena menurut beliau anak-anak sekarang itu cepat baliknya karena asupan. Jadi secara pertumbuhan fisik cepat berkembangnya,
gizi terjaga, terjamin dan seterusnya, tetapi akilnya terlambat. Akilnya jadi pola pikir itu namanya akilnya terlambat, sehingga jadi generasinya menjadi generasi ya, kalau meminjam istilahnya Pak Renat Kasali, generasinya strawberry gitu. Jadi rapuh, lembek dan cepat putus asa gitu. Nah, menurut Ustadz Bang Aat Adriano Rusfi itu satu, kita harus mendidik dengan cara ramah masa depan anak. Jadi pendidikan kita harus pendidikan yang ramah pada masa depan anak. Apa artinya itu? Artinya anak-anak harus kita ajak supaya selalu melihat ke depan. Besok ini kamu akan bagaimana ya? Besok akan jadi apa ya? Dan seterusnya seperti itu. Supaya nggak sibuk dengan karena saya perhatikan begitu anak kecil sudah mulai senang main game gitu ya, itu susah sekali untuk dijauhkan dari games kan gitu ya. Jadi sangat perlu kita memberikan berbagai bentuk kemungkinan kesibukan pada anak-anak di sekitar kita, di rumah kita, supaya enggak, terutama yang main game yang saya perhatikan itu susah sekali untuk menjauhkan dari sana. Lalu pendidikan yang menempa, artinya anak-anak harus diberi challenge, diberi tantangan. Biarkan, kita harus rela membiarkan dia susah sedikit supaya dia punya upaya, supaya dia punya effort gitu ya. Jadi jangan disuapin terus. Saya sendiri juga waktu pertama kali punya anak pertama gitu ya, sampai kelas 2 sampai kelas 3 anak itu masih disuapin, masih didulang gitu. Tapi ketika itu saya mulai dimarahin sama lingkungan saya, kakak, ibu dan seterusnya, itu anak kedua dan seterusnya itu udah mulai berhenti, maaf. Lalu pendidikan yang bagaimana adalah pendidikan yang mengasah, mengasih, mengasuh. Mengasah artinya kita harus melihat apa potensi anak, ya. Lalu potensinya itu diasah. Dia senang apa, lalu kita beri dia peluang untuk mengerjakan yang dia suka, dan gitu ya. Asih adalah pendidikan yang penuh kasih ya. Kita sebaiknya tidak membiasakan diri menjadi bos kepada anak-anak kita, tapi dia harus merasakan ketika berinteraksi dengan kita, dia berinteraksi dengan temannya penuh kasih, seperti itu ya. Lalu asuh adalah kita mengasuhnya, mencukupi kebutuhannya sehingga dia tumbuh berkembang sesuai dengan sesuai dengan seharusnya dia bisa bertumbuh. Jadi jangan sampai anak kita kekurangan gizi, kesehatannya tidak diperhatikan dan seterusnya gitu. Jadi asih asuh. Lalu mengembangkan potensi ramah masa depan, lalu mengembangkan potensi masa depan anak. Jadi umpamanya kalau dia udah kelihatan naga-naganya dia umpamanya senang melukis umpamanya, beri dia kesempatan untuk mengembangkan itu. Kalau udah kelihatan naga-naganya dia senang nih matematika, begitu bikin PR matematika dia cepat. Jadi kita harus melihat tanda-tanda pada anak-anak kita ya. Begitu mengerjakan PR matematika, matanya berseri-seri, dia segera mengerjakan dan seterusnya. Kita harus bisa membaca situasi gitu intinya. Lalu kita juga harus melindungi, mempersiapkan supaya dia siap untuk memikul tanggung jawabnya. Kita melindungi bukan untuk supaya dia terhindar dari bahaya di luar sana, enggak, tapi justru kita harus mempersiapkan dia supaya siap untuk menghadapi apapun di luar sana. Jadi anak yang jangan keluar deh, jangan di situ karena di situ banyak, itu malah dia akan rentan bila pada suatu ketika dia lalu benar-benar keluar dan menghadapi tantangan itu. Kita harus mempersiapkannya dari rumah kita gitu kan. Lalu memberikan dukungan, mensupport apa yang dia perlukan untuk mengembangkan apa yang dia sukai dan mengcover semua kebutuhan-kebutuhan yang dia perlukan untuk mengembangkan dirinya. Nah, berkait dengan ini di Al-Quran itu sudah disebutkan bahwa kalau ini sih mandat atau amanat dari Allah kepada para rasul, yaitu bahwa wama nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundirina.
Bapak Ibu yang di Al-Hasani pasti sudah bisa menerjemahkan ini gitu ya. Tidaklah kami mengutus para rasul kecuali selain sebagai untuk menjadi pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, karena kita harus mengikuti yang dicontohkan rasul, kalau rasul ditugaskan seperti ini, berarti kita juga secara implisit punya tugas untuk menjalankan peran ini bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita. Jadi pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan kepada anak-anak kita. Ini artinya, ini menyangkut metode kita, bagaimana kita mendidik anak. Ketika kita berinteraksi dengan anak, seyogianya, sebaiknya, kita mendahulukan hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang positif kepada anak, ketimbang memberi peringatan, menyalahkan, dan seterusnya. Ini disampaikan seperti ini, pasti ada maksudnya Allah menyampaikan seperti ini. Pembawa kabar gembira berarti apa yang dihadapi anak harus kita ajak untuk melihatnya dari kacamata positif. Kamu kalau tidak mengerjakan ini, akibatnya akan bagaimana, kan gitu ya. Sebaiknya kamu kerjakan ini, karena kalau dikerjakan, lalu apa yang akan kamu peroleh nanti? Jadi seperti di Al-Quran kan banyak Tuhan menuliskan bahwa bila orang-orang beriman berbuat kebaikan, maka ganjarannya adalah seperti tangkai pohon yang satu tangkai ada 7 tangkai, ada 10 butir dan seterusnya. Lalu dijanjikan ada surga di bawahnya mengalir sungai-sungai dan seterusnya itu. Pakaiannya bagaimana dan seterusnya. Jadi intinya sih barangkali yang dimaksudkan bukan harfiah seperti itu, tetapi bahwa akan ada banyak kebaikan nanti yang kita dapat bila kita melakukan hal-hal yang diperintahkan, hal-hal yang disuruh. Nah, jadi pembawa kabar gembira ini lebih banyak didahulukan mengucapkannya, menyebutkannya di dalam Al-Quran ketimbang memberi peringatan. Apa artinya itu? Bahwa dalam mendidik sebaiknya kita lebih melakukan pendekatan yang lebih menggembirakan, yang lebih apresiatif kan gitu ya. Karena ada penelitian yang memperlihatkan di Amerika bahwa bila anak diberi kepada anak ditanamkan pemahaman bahwa dia orang baik, dia diajak bicara dengan kata-kata baik, maka hasil belajarnya menjadi lebih baik ketimbang anak-anak yang kepadanya disampaikan kamu kurang begini, kamu kurang begitu, lalu hasil belajarnya, jadi otaknya si anak akan mengaminkan, mengiyakan apa kata orang tentang dirinya, saya orang bodoh kok, saya gini kok. Jadi lalu itu akan mempengaruhi pola tingkah lakunya dia. Sehingga sangat disarankan dalam dunia pendidikan kita menggunakan pendekatan, sekarang ada namanya pendekatan appreciative inquiry, bertanya secara apresiatif, ketimbang langsung menunjuk pada kamu salah ini, kamu salah itu. Di anak-anak diajarkan juga dulu untuk mengenali apa hal baik yang sudah dia punyai, yang berdasarkan hal baik itu dia bisa berbuat lebih baik lagi, lebih banyak lagi kebaikan yang dia bisa lakukan, gitu ya. Karena itu peran orang tua dan guru secara garis besarnya itu dikelompokkan menjadi seperti ini. Orang tua adalah role model atau panutan pertama. Oke. Untuk ini saya ingin saya matikan dulu ini ya. Saya ingin kita bernyanyi sebentar, bernyanyi ya. Ada 3 makanan saya sebutkan, lalu kita menggerakkan tangan kita sebagai kode ya. Ada kampiun. Siapa yang nggak kenal kampiun? Tahu kampiun? Tahu. Bubur kampiun. Ya, bubur kampiun. Kampiun. Oh, Lalu ada kampiun. my favorite. Ada kampiun, ada bubur. Tidak tahu kalau Pak Sam. Bubur canil atau bubur cande kalau di Minang. Bapak Ibu tahu bubur cande?
Tahu. Tahu. Lalu ada makanan ketiga adalah tangguli. Tangguli ada yang nggak tahu? Tangguli nggak tahu. Nggak tahu. Nah, Itu. Gula merah. tangguli, Tahu semua ini Pak. tangguli itu gula merah. Oh, Tangguli, namanya tangguli. Oke. Nah, Gula merah cair. jadi kita ingat tiga kata itu ya. Kampiun, apa namanya tadi? Andil. Kampiun, candil, tangguli. Tangguli, oke. Lalu ada kodenya. Kalau kampiun tangannya kita lingkarkan begini. Bapak Ibu ke atas sini ya. Kampiun dalam Kampiun. Kampiun, ya. Kampiun, oke. Lalu bubur canil, Oh, silang, menyilang. ya. Bubur, candil. Kan dia bundar-bundar kecil kan? Ya. Bubur canil, oke? Kampiun, bubur canil, Kalau bisa ketuker nanti nih. ya, Kalau nggak fokus. ya harus fokus. Bubur Kampiun. tangguli itu dituangkan kan, jadi tangguli ya, tangguli gitu. Oke, ya. Nah sekarang kita nyanyikan, ya. Saya cobakan dulu ya. Kampiun, bubur canil dalam kampiun, bubur canil dalam kampiun, ya. Harus cepat berubah. Tangguli, bubur canil dalam kampiun. Kok nggak konsep ya? Harus dihafal, oke, fokus ya. Satu, nyanyi semuanya di suaranya. Satu, dua, tiga. Kampiun, bubur canil dalam kampiun. Lagi. Kampiun, bubur canil dalam kampiun. Tangguli, bubur canil dalam kampiun. Kita coba, kita ulang lagi. Yunarsi jelaskan dulu bubur kampiun. Dalamnya ada cane, kemudian tangguli. Ya. pakai tangguli. Oke, ya. Kita ulang lagi. 1, 2, 3. Kampiun, Canil dalam kampiun. Campiun, bubur canil dalam kampiun. Bubur canil dalam kampiun. Oke, lagi. 1, 2, 3. Kampiun, bubur canil dalam kampiun. Oke. Kampiun, bubur canil dalam kampiun. Baik. Ada yang ngikutin saya melakukan gerakan salah, tapi kenapa diikutin salah? Tidak fokus. Saya sengaja menyalahkan diri, tapi kenapa diikutin? Padahal udah Karena tahu. ibu model. Ibu modelnya. Model, iya. Ya, jadi itu besar pengaruhnya ketika kita mendidik anak. Kita nggak bisa hanya ngomong, karena yang dilihat anak adalah itu yang dia tiru. Gerakan, kelakuan. Karena dia meniru, ya. Jadi Meniru, iya. Jadi nggak salah pepatah mengatakan guru kencing berdiri, muridnya akan kencing berlari. Jadi hati-hati dengan
contoh yang kita perlihatkan kepada anak karena anak-anak sangat gampang meniru. Jadi kita jangan hanya omdo kepada anak-anak. Itu intinya, Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Jadi kita adalah panutan, role model. Lalu kita juga harus menjadi pendorong dan penyemangat belajar anak. Ya, kalau seandainya kita tidak ada di rumah, kan gitu ya. Ini saya cukup salut kepada anak saya. Dia nggak di rumah, tapi dia bisa kontrol anaknya belajar atau tidak belajar melalui HP, kan gitu ya. Bagaimana caranya kita mendorong anak-anak untuk bisa belajar, ya? Karena kita harus hati-hati menggunakan kata-kata, karena kata-kata itu bisa berbalik maknanya, ya. Saya dulu biasa tuh mengatakan bahwa dulu ibu susah, jadi ibu bisa bekerja dan seterusnya. Kalau dulu gini, ternyata kata teman saya yang ahli psikologi, kita membandingkan keadaan kita dulu dengan anak kita sekarang itu ternyata sangat tidak boleh. Kalau istilahnya teman saya itu namanya toxic statement. Jadi pernyataan yang meracuni kepada anak. Kita menganggap itu menyemangati anak, tetapi ternyata di dalam batinnya anak-anak itu tidak mau dibanding-bandingkan. Kalau anak saya dia berani jawab, ya ibu itu kan dulu kan nenek kan nggak punya duit, katanya kan gitu ya. Jadi dia bisa bercanda seperti itu ke saya. Nah, anak sekarang lebih berani. Tapi itu yang harus kita hindari. Jadi jangan sampai kita membandingkan kita dahulu dengan dia sekarang, apalagi kita membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain, si kakak dengan si adik itu, karena secara nalurinya orang tidak suka dibanding-bandingkan. Benar nggak? Kalau bapak ibu dibanding-bandingkan dengan orang lain, senang nggak? Enggak. Jadi sebaiknya maksud kita adalah untuk memberikan dorongan, memberikan semangat, tetapi itu sebetulnya di dalam melukai si anak, kan gitu ya. Oke. Lalu kita sebagai orang tua juga adalah pengajar beragam keterampilan hidup yang pertama. Keterampilan hidup bagaimana habis makan itu harus menaruh piring ke tempat cuci piring umpamanya, bagaimana cara menyendok makanan dengan baik umpamanya, atau kalau makan dengan tangan bagaimana makan dengan tangan yang sopan umpamanya, kan gitu ya. Bagaimana berkata-kata kepada orang tua dan seterusnya. Itu secara umum perannya kita sebagai orang tua. Lalu guru. Menurut Bapak Ibu, orang tua dan guru perbedaan besarnya apa perannya kalau menurut Bapak Ibu? Boleh sekarang kita ngomong terbuka dulu, secara terbuka dulu apa? Diskusi terbuka dulu. Secara verbal dulu. Perbedaan utama kalau dilihat dari yang ada ini, perbedaan utama peran orang tua dan guru menurut Bapak Ibu apa? Kalau gitu. Kalau guru pembelajaran. Pembelajaran, oke. Kalau orang tua Murid, kalau orang tua. Kalau orang tua pendidik dan pengajaran. Oke. Kita di episode yang lalu sudah bicara tentang apa beda pendidikan dan pengajaran, ya kan? Oke, baik. Nah, padahal menurut teorinya yang ini gitu ya, guru tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan sebetulnya seyogianya diharap, tetapi dia juga harus memberikan pengalaman yang menantang, sama dengan peran orang tua yang tadi, bahwa orang tua juga harus memberikan pengalaman yang menantang kepada anak supaya anak punya daya juang, supaya anak tidak menjadi manusia yang lembek, supaya anak, karena kesalahan kita kebanyakan ya, kesalahan selama ini adalah ketika anak disekolahkan, tujuannya adalah supaya dia lulus. Satu, supaya dia jadi juara, kan ya, kalau bisa. Lalu lulus dengan baik. Dia diterima di perguruan tinggi dan seterusnya, kan gitu ya. Dia harus berfokus hanya pada belajar. Nggak usah ngerjain yang lain, pokoknya tugasmu belajar. Nah, itu adalah kesalahan besar sebetulnya, karena ketika dia hanya belajar, lalu dia menganggap bahwa saya nggak usah peduli dengan hal-hal lain. Saya cukup hanya untuk belajar saja. Itu salah satu yang membuat anak-anak akan menjadi anak yang strawberry, kan gitu. Karena tujuan hidupnya menjadi nggak jelas, hanya untuk belajar, hanya untuk lulus. Tapi bukan untuk kalau ada masalah gimana memecahkan masalah. Bukan untuk menjadi problem solver atau solution maker, kalau saya pinjam istilahnya Bang Aat ya.
Tapi untuk menjadi anak pinter, ya, jadi juara kan gitu ya. Itu tujuannya, itu perbedaannya sangat besar, sangat jauh. Gitu ya, bener ya, gitu ya, Prof ya. Sehingga kecenderungannya orang tua kan bangga kalau anaknya menang ini, menang itu, kontes ini, kontes itu kan gitu ya biasanya ya. Padahal di balik itu hidup ini kan tidak hanya untuk kontes seperti itu kan. Hidup ini adalah menghadapi masalah-masalah besar yang dia harus bisa jalankan solusinya, temukan solusinya kan gitu ya. Saya ngajarin matematika kepada cucu. Kelihatannya susah bagi dia untuk membayangkan kalau kita belanja segini, dikasih uang segini, kembaliannya berapa, itu buat dia susah. Dia kelas 2 ya. Tapi begitu ada tukang jamu lewat, Nema aku mau beli pisang, berapa harga pisangnya? Ditanya 2.000. Oke, ini uang 10.000. Aku mau beli 3, oke. Kalau gitu berapa? Dengan begitu malah dia dengan sangat gampang bisa mengkalkulasikannya. Sehingga kita harus memahami betul pola belajar anak seperti apa, gaya berpikirnya seperti apa, karena nggak bisa kita paksakan. Saya coba memaksakan ilmu kita dahulu ya. 45 dikurangi 17, itu 45-nya terus di atas, 17-nya di bawah, lalu diginiin. Itu nggak bisa, nggak masuk ke akalnya dia seperti itu. Tapi dengan caranya dia nggak tahu gimana, keluar jawabannya. Memang nggak usah ngajarin, aku bisa mikirin, gitu maksudnya. Jadi kita jangan mendikte anak lah dengan cara dia memecahkan masalahnya. Dia punya cara sendiri untuk memecahkan persoalan. Jadi jangan memaksakan dengan nyuapin cara kepada anak. Itu intinya. Lalu membantu anak menjadi pembelajar yang bertanggung jawab dan mandiri. Kalau ternyata rapornya jelek, itu harus kita tanyakan kenapa kira-kira penyebabnya jelek. Tahukah kamu apa yang menjadi penyebabnya jelek? Kesulitannya di mana dan seterusnya, sehingga dia tidak hanya mengekor dan ya Bu, ya Ma, ya gitu kepada kita, anak-anak kita, cucu. Kalau sekarang di saya cucu jadinya. Oke. Saya belum slideshow malahan. Oke, sekarang kita akan bicara tentang berbagai peran. Ya. Salah satu dari bentuk peran dari orang tua dan guru adalah seperti ini membacanya. Ada fungsi-fungsi dari kita memberitahu. Makin, ini saya lupa tadi, ini di sini 0, angka 0, lalu di sini adalah maksimum. Jadi makin ke sini dia makin tinggi angkanya, makin banyak dia makin maksimum. Saya mungkin bisa pakai anotasi. Oke. Jadi ini di sini 0. Ini angka 0. Ya, ini maksimum. Tulisannya maksimum. Ini juga kesininya banyak, ini juga kesininya tinggi. Kalau ini memberitahunya maksimum, kalau ini makin ke atas bertanyanya yang banyak, ya, ini maksimum. Oke, nah, jadi ada 4 kuadran disederhanakan. Ini dia punya 4 kuadran. Dia nggak keluar pula. Maaf. Ya, ada 4 kuadran, ya. Kuning, biru, merah, hijau. Masing-masing kuadran ini ada peran yang ada di situ. Ada peran sebagai pengamat, ada peran sebagai narasumber, ada peran sebagai fasilitator, ada peran sebagai guru yang fasilitatif. Ya. Oke. Tugas Bapak Ibu sekarang adalah pergi ke breakout room, ya. Kita akan bagi diri dalam 6 kelompok. Bapak Ibu harus menyepakati masing-masing peran ini tempatnya di mana di sini. Apakah fasilitator itu di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini.
ya. Dan seterusnya. Pengamat ada di mana? Apakah di sini, di sini, di sini, atau di sini? Ya, oke. Kita akan bagi diri. Kita akan ditemani oleh 6 orang fasilitator. Ada Bu Nel, ada Bu Ira, ada Pak Joko, ada Bu Rita Herlinda, ada Bu Titin, ada Bu Sispa. Ya. Nah, masing-masing fasilitator itu akan menarik Bapak Ibu semua ke breakout room. Breakout room 1 adalah Bu Nel, breakout room 2 adalah Pak Joko. Oh, Bapak Ibu tidak melihat yang saya share ya. Ini nanti tidak otomatis ya? Buya tadi menyarankan ditarik aja Bu jadinya. Jadi nggak otomatis karena ada kendala tadi gitu. Kalau tidak ditarik, mungkin orang-orangnya aja langsung pilih mau masuk ke yang mana. Bisa juga. Ya, bisa begitu. Ya bisa begitu kali ya, yang Ya, mau masuk bisa ke juga. Masuk ke ruang mana? Silakan masuk ke yang mana. Silakan masuk ke BR yang mana aja. Bapak Oh, Ibu. itu S1 udah masuk, Kapsa, Bu Yar, D2 udah Bapak masuk. Ibu silakan masuk ke ruangan. Mending pendamping Bu Yu dulu yang masuk sesuai dengan. Ya, sesuai dengan namanya ya. Jadi saya tayangkan pembagian ruangannya kembali. Boys Prada yang 4. Ya. Ya. Yang satu siapa, Bu? Satu siapa dari pendamping Ibu? 1 Bu Nel. Bu Nel, oke. 2 Pak Joko. Oke, udah. 3 Bu Rita. 3 Bu 3 siapa, Bu? 3? Bu Rita. 3 Bu Rita. Bu Rita Herlinda, 3. 4 Bu Esprada. 4 Bu Ira. 5 Bu Titin. Bu Titin, 5 Bu Titin, masuk Bu Titin. Ya. 6 Bu Sispa. Oke, silakan. Ya. Mereka menarik masing-masing. Mungkin kita mau mengambil jamboard dulu baru masuk ya. Ya, jambornya dulu. Oke. Apa yang masuk nih, Bu Nel? Maksud saya yang koordinator mengambil jamboard dulu Pak, baru masuk. Ya, teman-teman di silakan. chat room nanti. Teman-teman silakan membuka jamboard. Sudah ada di chat room. Belum ada di chat room. Ke chat room dulu ya. Iya. Belum ada di chat room. Iya. Saya ini kan saya bukakan linknya di chat room. Oke. Bentar. Kan Bu Yun bisa stop share dulu. Sebagai editor ya. Oke, maaf dulu. Belum kelihatan. Ya, sebentar. Jadi Saya nanti lagi kita koordinator ngambil jamboard dulu baru kita ke breakout room. Ini linknya Jamboard, Bapak Ibu adalah sebagai editor. Saya ini kan di chat ya. Saya tulis di chat. Oke. Everyone. Silakan Bapak Ibu, itu ada link Jamboardnya. Bapak Ibu peserta juga bila ingin masuk ke Jamboard langsung juga tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu akan dibantu oleh masing-masing fasilitator di ruangannya masing-masing. Baik, silakan kita masuk ke breakout room-nya kita. Ya, Bapak Ibu silakan pilih breakout room yang mana saja. Ada yang belum tahu cara masuk breakout room, Bapak Ibu? Ya, belum. Ya, belum. Bapak Ibu kalau pakai laptop di bawah di bawahnya Zoom ini, di bagian bawahnya ada 4 kotak. 4 kotaknya ada tulisan breakout rooms. Bapak Ibu klik itu, lalu Bapak Ibu pilih room berapa yang mau dimasukin. Ya, dipilih aja yang kalau udah rame ruangannya itu pilih ruangan yang belum banyak penghuninya. Ini saya coba lihatkan, mudah-mudahan bisa kelihatan. Ya. Jamboardnya nggak keluar ya Bu? Jamboardnya nggak keluar. Iya. Saya lagi. Aku udah keluar. Saya lihat P3 udah banyak ini. Nih, ini Jamboard. I1 15 orang, Bu Yun. Ini kelompok 1. Ya. Oke, baik. I1 15 orang. Oke, Bu Nel silakan ke I2 8 orang. Ya. Makasih Bu Nel. I3 10 orang. Ya, bagus. I4 8 orang. Ya. I5 masih kosong. Ya. I6 2. Mungkin I5 masih kosong itu Bu Yun. Ya. Oh, saya bisa tarik ke sana ya orang-orang ya Bu ya, sebentar. Saya ulang lagi. Ya.
Jadi Di kami langsung pindah ke situ ya, Ya, Bu Yun ya? udah langsung masuk ke Oke. ruang I1 15 orang, udah banyak itu mungkin I2 9, I3 12, I4 10, I5 5, I6 3. I5, I6 masih perlu orang. ya. Yang belum masuk yang mana ini? Yang paling atas ya? Ya. Saya ulang lagi laporannya ya. I1 tarik 15 ya. orang, Ya, I2 9, ya, I3 13 orang, ya, I4 11, ya. I5 7, I6 3. I6 sih sedikit loh. Mungkin bapak-bapak ibu masuk ke I6. Oke, saya coba tarik ke Ya, I6 ya, I6 nambah terus, ya. terus. I6 terus. Nah, 6 ya. ya Dan- I6 ya. I5 nambah lagi. Ya, I6 I5. Masih banyak di luar ini. Iya, makanya. Oke, Itu mulai berimbang nih. oke. Mulai setelah berapa masuk, Bu? Langsung dimulai aja, Bu. Nggak Oh apa-apa. gitu ya. Oh Ya. gitu ya. Ibu udah masuk? Belum. Ini baru Belum, masuk. belum masuk, Bu Titin. Ya, Silakan ya. masuk, Bu Titin. Yang masih kurang yang berapa, Bu ya? I1 18 orang, I2 11, I3 13, I4 masih kurang, I5 masih kurang, I6 masih kurang. 456 ya. Ya, Ini saya masukkan satu-satu. Hmm. Ada yang udah masuk. 5. masih banyak sebenarnya nih. Jadi Iya. Peserta kita tinggal 90, tinggal 89. ya, Karena sudah pada I1 16, Ya, sampai yang minimum berapa, Bu? Mungkin 10 cukup ya? iya. Iya. F1 16, Sebetulnya I2 sebagian yang masih ada di sini nggak apa-apa, bisa dengan kita. 13, Ya. I4 14. Oh, di atas 10 semuanya tuh. Di atas 10 semua. Oh, iya. Linknya belum ya, Bu Yun? Bu Yun? Bu Yun udah masuk, Bu Ira. Oh iya, belum. Oh iya, belum linknya ya. Oke. Di chat Bu Ira. Iya, belum ada di chatnya. sudah ada. Di chat sudah ada. Oh, sudah ada. Baik. Bu Yun di ruang 1 dia. Iya, baik. Kayak yang ada di kegiatan sini. Tuh Bu Ira, tuh Bu Yun, lah. Tuh Bu Yun nih. Bu Ira nanya, Bu Yun. Oh. Saya belum tahu di ruang mana. Masuk aja salah satu, Bu. Masuk aja, pilih aja. Ambil aja. Kita stop dulu rekam sini.